Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rekran Kango. Saya dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti pelatihan paling dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 14 tahun 2020 di Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara Kota Samarinda. Baik, dalam memenuhi tugas jurnal saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi nasionalisme. Baik, yang pertama, apa itu nasionalisme? Intinya adalah nasionalisme itu adalah cinta rasa kepada tanah air yang wajar terhadap bangsa dan negara kita ini, sekaligus menghormati bangsa lain. Tapi rasa cinta terhadap tanah air ini harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sekarang saya sebagai ASN itu punya peran dan fungsi. Itu peran dan fungsi diimplementasikan berlandaskan nilai Pancasila. Perannya ada 3. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga adalah ASN sebagai perangkat dan pemersatu publik. Ini sudah dicantumkan dalam Pancasila dan sudah di 45 butir Pancasila itu ada semua. Sekarang apa sih yang diimplementasikan nasionalisme kepada sila 1 atau sila ketuhanan? Intinya setiap kita manusia warga negara itu harus mempunyai moral keagamaan, moral sikap, ya, sehingga timbullah kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing manusia, terutama dalam bernegara. Jadi ketuhanan. Kemudian kemanusiaan, sila kedua. Ini harus ada tentang adil dan beradab. Artinya kita melindungi negara itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Intinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kalau internal. Sekarang kalau keluar, kita ikut politik bebas, ya. Politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya kita melaksanakan ketertiban dunia karena misalnya mengakui kemerdekaan negara lain, melakukan perdamaian dan keadilan-keadilan sosial yang terjadi di negara lain. Ini menyangkut pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Ini salah satu bentuk peran ASN dalam sebagai perangkat bangsa, ya. Artinya di sini intinya adalah kita harus ada pengakuan bahwa ini dari daerah, ini suku, ini kita harus ada pengakuan, dan ini sangat beragam, majemuk, jadi harus kita satukan dan kita harus bangga terhadap ini. Yang berikut adalah tentang implementasi pada nilai sila keempat, ya. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini salah satu contohnya saja, kita harus hormat terhadap suara orang lain, hormat terhadap pendapat orang lain. Itu sudah termasuk nilai nasionalisme. Sekarang yang kelima tentang implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau di sini saya sebagai ASN, yang paling pertama adalah bagi saya adalah kita harus akses informasi, layanan itu harus kita prioritaskan kepada masyarakat, stakeholder kita. Kalau saya sebagai dosen berarti kepada mahasiswa. Sehingga kesimpulannya adalah ASN itu punya 3 peran: sebagai pelaksana publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Sehingga 3 komponen ini, 3 aspek ini, fungsi sebagai ASN harus kita miliki sebagai ASN dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga terbentuklah atau terwujud nilai-nilai nasionalisme seorang PNS seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam Indonesia.
Salam generasi maju, salam ASN unggul. Kami Indonesia.